ekstremis kurang ngajar, kita harus selulup. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe, jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Sekarang saya mau berkisah sedikit. Kisahnya ini nggak panjang, sedikit. Beliau juga temannya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau juga santrinya Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk, yang dulu tempat mondoknya Kiai Jazuli dan Kiai Ma'ruf Kedunglo. Beliau juga santrinya Syekhina Khalil Madura. Tadi bayangno ada seseorang yang mempunyai guru yang linuwih. Yang saya ceritakan ini namanya Kiai Abdul Fatah, pemangku pesantren, saya lupa namanya, di Mangunsari, Tulungagung, Pondok Menoro. Itu sangat luar biasa, santrinya juga banyak. Pendiri pesantren itu adalah ayahnya. Nah gitu loh, kalau punya orang tua yang bisa dibanggakan. Paham? Kamu itu loh bisa nanti awal kali membuka pesantren walaupun kecil-kecilan, kamu bisa. Kiai Abdul Fatah itu nama ayahnya Kiai Hasan Tolabi. Ibunya bernama Bunyai Dokinah. Gitu? Dokinah. Namanya Jawa banget ya, atau sangat Arab. Loh, percuma kamu nama keren tapi nggak jadi apa-apa. Nah, Kiai Hasan Tolabi itu pendiri pesantren Menara itu, Mangunsari, Tulungagung. Itu sangat luar biasa. Apa sih kok sampai punya putra seperti Kiai Abdul Fatah atau Ma'ruf tadi, atau Kiai Abdul Fatah tadi? Apa rahasianya? Nah ini yang sulit ditiru, ya. Iki rungokno. Kiai Hasan Tolabi itu orangnya sangat sabar. Di dalam buku sejarahnya, judulnya Wira Opo gitu, Pondok Pesantren Menara mengeluarkan biografi yang judulnya itu Wira si Apon. Dari kesaksian keluarga, sama sekali yang namanya Kiai Hasan Tolabi itu nggak pernah marah, sama seperti saya kan. Apa akan kok guyu? Ya betul berarti wis gak koyo iku blas ya toh. Ya, sama seperti saya. Dalam artian apa? Sama laki-lakinya. Bedanya beliau Kiai Hasan Tolabi itu orang yang sangat sabar, kalau saya orang yang enggak sabaran. Paham? Itu. Tapi tujuannya sama. Saya nggak sabar melihat kamu itu cuma gini-gini saja, gitu loh maksud saya. Kamu itu harus ada peningkatannya. Tahun berganti kamu harus berubah. Itu. Kiai Hasan Tolabi itu sangat sabar sama putranya, sama istrinya, sama siapapun juga, sama santrinya, nggak pernah marah.
Dan Kiai Hasan Thalabi itu hafal Al-Quran, cinta Quran. Paham ya? Sangat mencintai Al-Quran. Bunyai dokina, Masya Allah, sama sangat berbakti dengan suaminya. Mustahil kalau ibunya nggak berbakti sama suami, kemudian suaminya nggak berbakti sama Allah, punya anak Kiai Abdul Fattah itu mustahil. Di salah satu riwayat saking sabari Kiai Hasan Thalabi, beliau kalau sudah membaca Al-Quran lupa segalanya, seperti Syekh di Mekah. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pernah denger itu ya? Ya Rasulullah. Iso kan ngono? Iso enggak? Iso. Oh, iki enggak. Ya Rasulullah. Maka sepeda motor biasanya menjelang subuh, menjelang asar waktu saya SD dulu itu. Sejak dulu. Kamu cuma dengar gitu, tapi nggak tahu kan kamu kelebihan orang yang membaca itu. Beliau itu kalau sudah membaca Al-Quran, ya, kalau sudah membaca Al-Quran sambil ngiler tes. Nyedeni nggak? Ternyata enggak. Ilernya itu nggak bening, kekuningan. Santrinya ada yang pernah lihat saking barokai kepintu barokai diambil ilernya tadi. Kok kayak pernah tahu bentuk kayak gini ini apa? Nggak tahunya apa? Madu. Paham? Madu. Kamu tame moco Yasin ngono. Ngilero. Yang keluar apa? Yo iler. Nah, kalau Syekh Mahmud yang tadi membaca itu tadi, ternyata isinya madu. Gimana nggak betah? Baca Al-Quran lama gitu, ternyata sudah dicukupi oleh Allah isi perutnya, kemanisannya, makanya enak. Sama dengan Kiai Hasan Thalabi ini. Kiai Hasan Thalabi ini kalau sudah baca Al-Quran lupa segalanya. Begitu indahnya suaranya, memorinya terhadap Al-Quran dan menikmati terhadap Al-Quran. Enak gitu baca Al-Quran. Suatu ketika dulu itu kan nggak ada lampu toh. Dulu itu lampu oblek, ngerti lampu oblek? Apa itu? Lampu sumbu pakai minyak. Beliau ngaji ngelalar Quran sambil bawa serbannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke Rasul fadl ba'dukum ala ba'd rawani. Terus gini, serbannya kadang-kadang gini. Diginikan, kebakar serbannya itu. Beliau nggak kerasa kalau kebakar, nggak kerasa. Kerata. Pakaiannya juga kebakar, terus baca Al-Quran. Paham? Terus Qurannya terus. Taunya beliau kebakar, rambutnya kebakar. Bawa apa ini ya? Rambutnya kebakar. Jadi pakaiannya sudah kebakar, serbannya, jubahnya, pakaiannya kebakar, lalu rambutnya kebakar. Baru tahu kok terang gitu loh, kok terang. Biasanya kan merem gini, kemudian melek, loh kok terang, kok biasanya nggak terang kayak gini, kok terang. Nggak taunya pakaiannya sendiri yang kebakar. Nah, lalu suatu ketika rumahnya kemalingan, bersih, lah enak malingi bebas ya. Baca Al-Quran enak, baca Al-Quran. Katakanlah Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma undira ba'um wa ghafilun. Maling tunduk gak ngreken. Terus ono sing duwe omah jare malinge nguntut, kok meneng, kok diem. Coba masuk. Kalau nanti saya ditanyai mau apa, pura-pura cari kamar mandi. Nggak tahunya nggak nyampe. Lalu barang-barang rumah diangkut. Coba tak lewat di depan rumahnya, di depan Pak Yai itu.
Ya melek, gak merem. Terus pokoknya jazabnya itu, ngerti jazab? Kalau sudah baca Al-Quran, connectingnya nang Allah hingga melupakan semuanya. Akhirnya apa? Sewaktu pagi hartanya itu bersih. Ibaratnya saiki mulai tip kulkas kabeh entek kabeh bersih. Paham? Yai, ada maling. Iya tah. Loh ini lo hilang di bawah semuanya. Ya wis bukan rezeki, alhamdulillah kalau gitu. Repot gak ngono? Hah? Kon duwe HP situ turuan kloni. Dan untuk mempersiapkan putranya nanti biar menjadi orang yang alim, beliau itu Kiai Hasan Thalabi setiap habis sholat Jumat pasti mengajak keliling anaknya untuk silaturahmi ke kiai-kiai. Mulane pentingnya silaturahmi kayak ngono, sama dengan Kiai ayahnya Kiai Jazuli Ploso, Kiai Usman. Paham? Beliau selalu mengajak putranya untuk silaturahmi ke kiai-kiai. Tujuannya apa? Minta doa. Gitu loh. Nah, ketika beliau masih kecil, beliau diajar oleh ayahnya sendiri. Kiai Abdul Fattah kecil tadi loh, ngaji ke ayahnya sendiri. Apa beliau nggak pernah mondok? Ternyata mondoknya totalnya 24 tahun tapi nggak netep di satu tempat. Artinya begini, setiap pondok 3 tahun, setiap pondok 3 tahun, setiap pondok 3 tahun. Jadi banyak sekali pondok yang beliau pondoi oleh Kiai Abdul Fattah itu tadi. Salah satunya adalah Syekhona Khalil. Beliau belajar di sana, belajar nahwu sorofnya 3 tahun. Lalu mondok lagi di Kiai Zainuddin Mojosari. Beliau memperdalam ilmu tasawufnya di Kiai Zainuddin Mojosari. Lalu mondok di, pokoknya pondok-pondok itu dijajaki kabeh 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, totalnya sampai 24 tahun. Nah, ayah daripada Kiai Abdul Fattah yaitu Kiai Hasan Thalabi itu adalah senasab dengan Sunan Tembayat, Sunan Pandenarang, muridnya Sunan Kalijogo. Itu nanti kapan-kapan saya cerita nanti, ya toh. Itu luar biasa. Lalu ibunya keturunan dari siapa itu? Adipati daerah Jember atau Ponorogo itu. Artinya begini, ayah ibunya itu memang keturunan orang-orang yang pemimpin. Makanya jangan heran kalau ke depannya nanti punya keturunan seperti Kiai Hasan Thalabi dan Kiai Abdul Fattah. Setelah mondok beliau ngajar ngaji di pondoknya. Nah, lalu beliau dinikahkan oleh putrinya, dinikahkan oleh putrinya Kiai Yusi di daerah Mangunsari, Tulungagung sana. Saya nggak tahu namanya Bunyai siapa. Cuma ini pernikahan nggak awet. Ya bukan salahnya yang mau dinikahi, bukan. Karena secara zahir Kiai Abdul Fattah ini seperti halnya orang-orang biasa, tapi nggak tahu kalau terkadang Kiai Abdul Fattah itu jazab, majadzub, sama dengan ayahnya kalau sudah baca Al-Quran itu loh, lupa semuanya. Lah kalau Kiai Abdul Fattah ini lebih lengkap. Kalau membaca Al-Quran lupa segalanya, kalau sandiwaraan ya lupa segalanya, gitu loh. Kalau mainan juga lupa segalanya. Ngerti main apa? Ya bisa jadi Kiai Abdul Fattah waktu mudanya itu main mobil-mobilan pakai apa itu bungkus apa stop. Wah, itu ibaratnya itu pokoknya jazab lah. Pokoknya jazab. Jazab seperti itu nggak bisa kamu tiru. Paham? Kenapa kok bisa gitu? Karena Allah yang mengendaki itu. Paham? Jiwa raganya Kiai Abdul Fattah itu sudah dikuasai oleh kemauan Allah. Kemauan atau iradatnya Allah. Jadi orang-orang yang majdub, orang-orang yang jazab itu nggak bisa
berbuat atas dasar nafsunya sendiri atau keinginannya sendiri. Akhirnya demi kebaikan, yang namanya Kiai Hasan Thalabi itu memanggil besannya Kiai Yusi itu, Kang, iki pripun, iki piye? Anak saya Abdul Fattah itu kelihatannya tak kayak gitu. Lah ya Kiai gimana? Katanya Kiai Yusi, saya kasihan sama putri sampean, Kang. Saya kalau mengatur Abdul Fattah saya nggak bisa mengatur Abdul Fattah, memang kondisinya seperti itu. Tapi jangan salah, Kiai Abdul Fattah modelnya kayak gitu tapi hafal Al-Quran, kitabnya ngewes. Ngerti ngewes kan? Kitab opo ae dipangan pokoknya. Maksudnya dipangan iku dikuasai. Akhirnya dengan nyai putrinya Kiai Yusi tadi cerai. Paham gak? Cerai dengan baik-baik. Lalu beliau Abdul Fattah sudah dibiarkan sama orang tuanya. Dibiarkan apa maunya. Gitu ya, apa maunya. Nah, kemudian dapat 1 tahun atau 3 tahun, ada yang disukai. Nah, tumben-tumbenan. Biasanya kan nggak mengenal loving you. Paham? Nggak mengenal love, fall in love. Nggak mengenal rasa cinta. Tapi hari ini kan ternyata lagu Mas Habib ganggu ya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya. Na 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 na. Baik kiai, baik wong perapen sama saja. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Ya kan? Kan kepingin mencintai dan dicintai kan? Kan kepingin kan dapat kiriman dari kekasihmu satu gambar love. Ya enggak? Akhirnya kamu nggak bisa tidur. Gitu kan? Iya. Nah, tapi seje gak koyo Kiai Abdul Fattah, paham gak? Nah, Kiai Abdul Fattah jatuh cinta dengan putri seorang kiai namanya Bunyai Sofia. Ya, Bunyai Sofia. Beliau yang sabar itu menghadapi Kiai Abdul Fattah walaupun agak majetub, tapi beliau bukan melihat itunya. Kasihan Kiai Abdul Fattah ini dari pernikahan dengan Bunyai Sofia punya anak kembar 2 dan perempuan 1. Sayangnya ketiga-tiganya anak itu tadi meninggal. Paham? Ketiga-tiganya anak tadi itu meninggal. Jadi nggak punya keturunan. Makanya pondoknya diteruskan oleh kalau nggak salah keponakannya atau siapa Kiai Sirot atau siapa saya lupa. Sampai sekarang ini dari keturunan ponakannya itu tadi. Nah, beliau Kiai Abdul Fattah itu hidup di masa penjajahan. Beliau itu lahirnya tanggal 11 Syawal 1872. Itu berarti penjajahan Belanda dan juga iya penjajahan Belanda kan rekennya ya. Penjajahan Belanda kalau gitu. Sewaktu ketika Kiai Abdul Fattah itu hilang jadabnya. Nah, makanya istrinya itu sangat mencintai karena apa? Tidak seperti yang masih muda-muda dulu, banyak anehnya, banyak jadabnya. Ini sekarang sudah biasa, dirawat, dipupuk dengan baik. Lalu Kiai Abdul Fattah itu ikut berjuang untuk melawan penjajah. Dan semua santri-santrinya, tamu-tamunya, dan penduduk setempat disuwuk. Nah, ngerti disuwuk? Disuwuk sama Kiai Abdul Fattah, sehingga yang namanya orang-orang kampung, orang-orang santri beliau anti bedil, anti pisau, dedoyo kabeh, pusing nggak Belanda itu, pusing akhirnya sewaktu ketika Belanda musyawarah rapat harus menangkap para kiai-kiai
Karena kiai-kiai itulah yang membuat pusing penjajah. Dapat kabar, Kiai, ini saya dapat bocoran Belanda nanti ke sini. Mau apa? Nangkep panjenengan. Ya sudah, kalian nggak boleh gopok, tetap saja di pondok. Lucu Belanda itu. Ketika masuk di kampungnya pondok tadi, pondok menara tadi, yang namanya Belanda begitu banyak, itu kelihatan sungai. Lucu, makanya buat ketawa orang kampung. Ada sungai. Oh ya, kalau gitu kita ulah Jepang kan. Ekstremis kurang ngajar, kita harus selulup. Ya Pak, kita harus harus selulup dan ngeluyur. Ya toh? Kata penjajah yang dari India, nahi, kita tidak ngeluyur, kita tidak ngeluyur, kita nggak ngeluyur, tapi kita kum, bahasanya podo ya. Ternyata kan kelihatan air. Akhirnya apa? Semua senjata Belanda tadi dikalungkan, ransel dikalungkan, nyemplung di kali. Padahal orang kampung melihat gak ada air, jadi nggak ngapa-ngapain. Kayak lawak nggak ngene. Makanya orang kampung nggak lari. Orang Belanda, aneh ya, kita datang semua tidak lari. Lah ya apa lari wong gendeng. Padahal nggak ada airnya. Kayak kamu ya gini ini, gano gini ini dewi. Coba nongol perapatan kon. Gini. Ada yang model katak. Terus ada yang model gini. Padahal nggak ada airnya. Lah itu loh ngelompok Belanda gitu semua. Lah kira-kira penduduk itu takut atau ketawa? Gitu heran. Ekstremis ini kurang aja Kita sudah banyak apa jenenge? Berenang di situ ketawa Ekstremis gak takut tenggelam Nguyu kekel wong kampung mangun sehari itu kekel nonton model tentara gendeng gak mari-mari. Ternyata tentara gendeng yang ngene iku, paham? Ono sing kamu nggak bisa berenang Ayo aku ajak, ikut aku. Wah kok ya. Padahal gak ada airnya. Iku lho lucune iku ya. Iku adalah karomah daripada Kiai Abdul Fattah. Karena sebelumnya beliau keluar di depan rumah sambil baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Yes, aman. Gitu. Akhirnya muangkel Belanda yang mau ke pondoknya Kiai Abdul Fattah tadi. Karena ngerasa diketawain oleh orang kampung, anak kecil-kecil juga ketawa. Akhirnya kita kembali nanti kita pikirkan. Ketika balik tambah ketawa orang kampung. Wah kakak Belanda goblok. Gitu, goblok tambah mangkel. Nggak taunya ada salah satu orang penduduk situ moro. Sir, sampean tadi itu berenang tapi nggak ada air. Maksudnya apa? Itu adalah kesaktian dari Kiai Abdul Fattah. Pandangan sampean saja itu ada air, ada lautan tapi nggak ada. Malu Belanda itu. Kalau gitu saya malu. Saya mulai akhirnya. Mulai muangkel dendam. Minggu depan Kiai Fattah harus ditangkap. Kalau saya melihat lautan lagi, maka saya bom penduduk itu, rumah orang-orang miskin saya bom, orang-orang miskin saya tangkapi semua, saya bunuh semua. Lah namanya kiai, ya jelaslah nggak mementingkan diri sendiri. Akhirnya dapat surat dari orang Belanda, isinya sampean kalau tidak menyerahkan diri,
maka seluruh penduduk Mangunsari, daerah sekitarnya akan saya tangkap dan saya hancur leburkan. Menangis Kiai Abdul Fattah itu. Hidupku kayak gini masa mau menyengsarakan masyarakat. Akhirnya menyerah Kiai Abdul Fattah itu di Borgol. Beliau dipenjara 9 bulan. Ada yang bilang 11 bulan. Anehnya sama seperti Kiai Mas Mansur, ayahnya ya jadi ketika di penjara, tapi setiap hari pulang ngajar ngaji. Sekarang bedanya kan, mulai Kiai Abdul Fattah ketika di penjara nggak ada yang kangen. Siapa sih kangen? Long bendino mulai nguruk ngaji. Selama di penjara beliau disiksa oleh penjajah, disiksa, dicambuk sembarang. Nah, tapi kan beliau dicambuk, ya kayak didik-didik. Jengkel yang namanya penjajah itu jengkel. Akhirnya Kiai Abdul Fattah itu dimasukkan ke kandang anjing. Anjing itu yang belum dikasih makan berminggu-minggu. Kalau seumpamanya ada manusia langsung lapo, langsung dilahap sama beberapa ekor anjing. Pokoknya siap memangsa korban. Kiai Abdul Fattah dijebloskan ke kandang anjing herder itu tadi. Kata santri-santrinya, Kiai, sampean nggak apa-apa tak, ini kandang anjing. Kata Kiai Abdul Fattah, ono masalah apa toh, ono wis atimu nang Gusti Allah itu. Nah, ada masalah apa jika hati sudah yakin dengan Allah? Ya, semuanya percaya, namanya Kiai yang bilang. Ketika dimasukkan ke kandang herder itu tadi, kemudian dikunci dari luar, anjing itu mendekat semua sama Kiai Abdul Fattah itu. Tapi kok nggak ada suara sama sekali, kata Belanda itu. Oh, ekstremis ini kok bisa membuat bisu anjing-anjing he. Biasa kalau biasa no. Nah, biasa mak jeguk-jeguk. Sekarang kok tidak ada rupanya he. Tidak ada suaranya. Ini pasti ada apa-apa ini. Saya harus melihat. Dibuka jendelanya. Buka jendelanya. Ternyata yang terjadi, yang namanya anjing, puluhan anjing itu duduk bersimpuh di depan Kiai Fattah. Dan Kiai Fattah zikir situ. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang namanya anjing itu. Kamu dengarnya huk, tapi anjing itu bagi yang orang khusus tertentu pasti ikut zikir. Jadi anjing bukan kok bukan. Semuanya sama. Kayak ikut zikir. Luar biasa enggak itu? Nah, bagi kita kalau melihat seperti itu pasti menghormati. Bukan untuk Belanda, kurang ajar penjajah, kata penjajah ini kurang ajar. Dia bisa punya ilmu seperti membisukan anjing-anjing. Langsung dilaporkan, keluarkan itu. Abdul Fattah itu keluarkan. Dikeluarkan, lalu dihukum lagi ganti. Orang itu bisa membungkam anjing, tapi biarkan tenaganya aku peras. Biar sampai mati, biar capek. Jangan dikasih makan. Akhirnya seluruh kamar mandi, seluruh bak orang-orang penjajah tadi dikosongkan. Itu jumlahnya banyak kamar mandi. Fattah, Bapak Fattah, ya, sampean saya tugaskan untuk mengangsu, nimba air, penuhi kamar mandi atau bak mandi semua orang-orang Belanda ekstremis, orang-orang Belanda di sini. Iya. Sama siapa saya? Sampean sendiri. Ada keberatan? Enggak. Silakan. Akhirnya dilihat bak gede ini banyak, ada berapa kamar mandi. Iki masih ngangsu ijen. Kalau ngangsu ijen 2 bulan 3 bulan nggak selesai. Iya apa enggak? Sendiri ya. Akhirnya beliau cari timba nggak ada. Karena disembunyikan oleh Belanda. Wah, aneh Belanda itu. Timba-timba disembunyikan semua. Akhirnya minta tolong
sama orang-orang pejuang, sama orang-orang Indonesia, orang pribumi, sampean punya cebok. Ada kecil, ya sudah nggak apa-apa, saya pinjem karena timboy atau timbanya nggak ada. Gitu. Katanya Belanda yang anu. Sampean kok belum mulai, nih Mbak? Iya, ini dulu sebentar. Mana timbanya? Nah ini, cebok kecil. Lah ini, kau tahu Belanda, wah kakak sampai mati kon nggak ngarah-mari kon. Sampai mati pun kamu nggak mungkin selesai. Akhirnya beliau ke sumur, ambil kecil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu mangkok. Bior, suaranya bergemuruh. Bior, nggak selesai. Orang Belanda melongo. Apa ini? Cuma satu mangkok tadi. Bior, ternyata full. Hah? Hebat gak itu? Itu namanya apa? Kesaktian atau karomah? Karomah, bukan kesaktian. Kalau kesaktian itu orang tirakat, poso, gak makan bacok, itu barang kesaktian. Ini karomah yang dikehendaki oleh Allah karena sifat takwanya. Akhirnya yang namanya Belanda itu pusing, percuma. Gak wis akhirnya dikeluarkan. Ya, jadi dikeluarkan, akhirnya penduduk itu aman, gak ada yang berontak, nggak ada, karena ngaji tok isinya, dipimpin oleh Kiai Abdul Fattah itu. Dan orang-orang Belanda sampai mengistimewakan daerah Mangunsari dulu. Ada yang unik dari Kiai Mangunsari ketika masih kecil. Kita kira-kira Sak Bambang. Kiai Abdul Fattah itu Sak Bambang. Nuwakalnya Masya Allah. Kiai Abdul Fattah itu gak cocok sepune, gak cocok tuanya yang begitu berwibawa, begitu anteng, tapi kecilnya itu nuwakal. Sewaktu ke ibunya itu di pondok, ibunya itu punya lumbung padi. Tutup pagi loh ya, padi. Berasnya itu banyak. Bu, beras banyak-banyak buat apa loh Bu? Ya buat makan nak. Habis makan, habis dimasak masih sisa banyak. Diobong nih Bu, Gus. Nah, dikira. Iya Bu, dibakar aja Bu, diobong aja Bu. Ibunya dianggap anaknya itu bercanda. Obongan loh, biasa orang tua kan gitu loh. Obongan loh, dibakar. Satu lumbung beras itu dibakar oleh Ki Abdul Fattah kecil itu. Wah, mulat-mulat sampai berasnya itu gosong semuanya. Gosong semuanya. Ketika Bunyai dapat kabar bahwa lumbung padinya itu terbakar dan hangus, marah ibunya. Fattah, Gus, ibu marah. Marah? Sama siapa? Gak rumah salah. Sama siapa? Ngapain pagi-pagi marah itu? Nggak bagus. Ya nggak tahu Gus. Mungkin lumbungnya itu terbakar. Wong cuma kebakar kok. Cuma kebakar. Ibu kan nggak kebakar toh? Ya enggak Gus. Santri ada yang kebakar? Nggih mboten. Oh, itu kok marah, ada apa? Ya Allah, gak ngerasa nong salah ngobong beras. Marah, Fattah. Nangis ibunya, ya Allah nak. Oleh yang gudo hati mangan hati. Ibaratnya bahasa Indonesia apa itu? Mulane gak lega wong Indonesia murah-muring Jakarta murah-muring ya. Gak iso ngomong gaduh hati mangan hati gitu ngono. Menggoda hati, ngunyah hati, ya, ibaratnya gitu. Bikin jengkel aja. Fattah, ibu marah karena apa Bu? Namanya anak kecil sambil mainan. Ibu marah beneran dah itu. Akhirnya ibunya matanya sambil berkaca-kaca merah, nangis karena marah. Abdul Fattah itu gitu. Ibu marah beneran dah? Ya iya. Ibu marah karena apa? Bakarnya atau berasnya? Beras! Kamu nggak lihat apa? Kita makan apa tadi? Kiai Abdul Fattah yang kecil gini. Ya Allah, ibu marah ya Allah.
Saya itu loh nggak nyangka ya Allah. Tak kira dengan beras terbakar itu nggak ada apa-apa, ibaratnya nggak ada apa-apa. Ya Allah, ibu marah ya Allah, saya nggak seneng kalau ibu marah ya Allah, saya nggak seneng. Ya sudah, biar ibu nggak marah, sampean kembalikan lagi berasnya, sampean utuhkan lagi berasnya. Ketika marah, berasnya kenapa sih Bu? Kamu bakar ya gosong? Enggak. Tadi itu sudah saya lihat, gosong semuanya. Enggak, Bu. Gitu. Kurang ngajar. Oh, jadi ibu ya. Anak dibilangi enggak kurang ngajar. Masuk ke lumbung yang kebanyakan terbakar. Dibuka pintunya. Isinya beras itu, loh kok ada berasnya? Kemudian dibuka, utuh berasnya. Kata Kiai Abdul Fatah, kembali, yes. Ibaratnya, anak muda kan, yes. Fatah, ini kok kembali? Ya Allah Bu, Allah. Semuanya kembali. Nah itulah anak kecil bisa gitu. Kalau beliau punya acara ngaji, beliau itu biasanya hari Selasa dengan hari Jumat, saya nggak tahu Khamis atau hari apa. Beliau istiqomah, Ratibul Haddad dan Habsi. Paham ya? Dengan Al-Habsi. Apa? Simtud Duror. Mulane kon maca Simtud Duror, Ratibul Haddad barang. Itu luar biasa karomanya. Beliau itu setiap ada itu tadi Ratib dan Simtud Duror yang datang banyak. Tapi beliau cuma membawa satu lepek, satu piring makanan. Ketika selesai, biasanya itu, wah itu kalau saking banyaknya kambing dua atau tiga nggak cukup. Ini cuma satu lepek. Ini bagikan ke orang-orang. Dibagikan rata, kenyang semuanya. Kenyang semuanya. Nah, lalu kadang-kadang orang masyarakat kampung itu biasanya tabarukan. Biasanya tabarukan, ngeteri. Ngerti ngeteri ya? Apa itu? Kirim-kirim makanan. Salah satu kampung yang pingin anaknya bisa ngaji itu kirim-kirim makanan ke Kiai Abdul Fatah dengan membawa berkat gitu. Yai, ini saking dari ibu ini untuk saya. Nggih Kiai. Mana? Sama Kiai diambil satu puluhan, satu suapan. Dah ya. Kamu bawang pulang lagi. Jadi sebelum disuap, dua orang yang ngantar tadi loh disuruh makan. Ayo makan. Makan di sini aja. Kamu belum makan toh? Masih lapar toh? Nggih Kiai, iya Kiai. Ayo makan. Akhirnya jangan dihabisin, kata Kiai Abdul Fatah. Tapi jangan sungkan untuk menyuap yang banyak. Pokoknya sebelum separuh, jangan kalau sudah separuh nanti tak bagikan ke lainnya ya. Iya Kiai. Akhirnya dua orang tadi makan berkat itu pokoknya sampai separuh. Belum separuh sudah kenyang. Pokoknya sudah separuh tapi sudah kenyang melebihi makan banyak. Niki Kiai, iku sisanya tak? Nggih, ada separuh. Ya sudah. Sekarang sisanya kamu bawa pulang, bagikan sama teman-teman yang butuh makanan. Ketika dibawa sampai rumah, dua orang itu teman-temannya orang-orang ngaji banyak. Waktu itu memang suka banyak orang ngaji. Dibuka, loh kok utuh? Tadi kan kita makan separuh. Iya, lah ini utuh. Akhirnya temannya, bawa apa itu? Berkat. Minta apa? Ya udah, ini dari Kiai Abdul Fatah. Dimakan sampai beberapa jamaah masih tersisa. Terus termasuk karomahnya lagi, beliau itu kalau sholat Jumat kelihatannya di masjidnya sendiri dekat Mangunsari situ, tapi banyak orang yang tahu ada di masjid seputar Jawa Timur sini. Ada yang Tulungagung, ada yang tahu di Tuban. Kemarin ya Fatah jadi imam di sholat Tuban, ya, di masjid Tiban daerah Tuban atau di masjid Konengan. Apa sih? Ya Fatah loh, jamaah di sini. Nah itu kan berarti bisa 3 tempat secara bersamaan ditatangi semua oleh Kiai Abdul Fatah.
itu kan teman akrabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai itu gudo-gudoan itu. Kiai Fatah itu pingin sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ya kepingin sowan Kiai Fatah. Kangen aku nang Kiai Fatah. Saya besok mau main ke Tulungagung, mau reuni atau mau temu kangen. Nah, sedangkan Kiai Abdul Fatah di rumah, Kiai Hasyim mau ke sini. Biar nanti kalau ke sini bilang saya mau menemui. Jauh-jauh dari Jombang ke Tulungagung. Dari sana nggak ada. Kiai Fatah ada. Loh, katanya Kiai Fatah tadi menemui sampean. Ada-ada saja. Kemana ditunggu? Nggak datang-datang. Ya sudah, saya pulang. Ketika pulang, Kiai Fatah yang ada di rumahnya Kiai Hasyim Asy'ari pamit ibunya ke istrinya. Nyai, saya mau pulang ya. Nanti Kiai Hasyim kalau datang bilang saya mau menemui beliau. Akhirnya Kiai Hasyimnya datang pulang. Kang, tadi ada Kiai Fatah ke sini. Loh, ya. Katanya nemuin sampean. Dah, saya besok kembali lagi ke sana, ke Tulungagung. Ya gitu, bulet aja. Kiai Fatah ke rumah Kiai Hasyim. Kiai Hasyim ke rumah Kiai Fatah. Model sengaja-sengajoan. Nah, begitu. Nah, kalau kali ini saya temui, kata Kiai Fatah. Kali ini saya temui. Langsung sowan ke Kiai Hasyim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen nih ye. Lucu nggak wong kiai-kiai ini? Kangen nih ye. Nah, itulah kelebihan daripada romo-romo yai yang sangat mumpuni itu tadi. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Don't